Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul artikel ilmiah yang akan disampaikan oleh Rifki Rinaldi. Kepada Rifki kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Rinaldi dari kelompok terakhir akan menjelaskan materi kami tentang artikel ilmiah. Berikut adalah beberapa hal tentang artikel ilmiah. Yang pertama yaitu bertujuan menyebarkan pemikiran kepada komunitas keilmuannya melalui media jurnal yang sesuai dengan disiplin ilmu baik lingkup nasional maupun antarbangsa. Kemudian kedua, dipaparkan secara singkat, rinci, logis, sistematis, padat, dan komprehensif. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik. Yang keempat, warna keilmuannya harus tegas. Yang kelima yaitu bukan karangan fiksi. Yang keenam, menyatukan keterangan yang dapat digolongkan sebagai data, baik yang ditulis secara lengkap maupun hanya gambaran sekilas. Yang selanjutnya itu dilengkapi pembahasan persoalan yang dikemukakan. Kemudian disertai adanya kesimpulan baik eksplisit maupun tidak. Berikut yaitu persyaratan umum penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris jika jurnalnya berbahasa Inggris. Kemudian dititik dengan 1,5 spasi, huruf Times New Roman, ukuran 12, kemudian ukuran kertas A4, format 1 kolom, dan margin plus custom setting. Topnya 2,54 cm, left atau kirinya 2,80 cm, bottom atau bawahnya yaitu 2,54 cm, dan kanannya 2,54 cm. Kemudian panjang artikel ilmiah hendaknya tak lebih dari 4.000 kata atau kurang lebih 10-15 halaman, termasuk gambar, grafik, atau tabel jika ada. Kemudian istilah-istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah dalam teks ditulis dalam huruf cetak miring atau italik. Kemudian tinjauan pustaka literatur review tidak dicantumkan sebagai bagian dari struktur artikel. Dengan demikian, pengutipan pustaka yang dianggap penting dapat dipadukan dalam bagian pendahuluan, introduction, atau dalam pembahasan. Pengutipan pustaka dalam pembahasan seperlunya saja, dan yang lebih diutamakan adalah pembahasan terhadap hasil analisis data yang ditemukan sendiri. Artikel ilmiah dari skripsi mahasiswa yang akan dimuat di jurnal ilmiah harus dilengkapi lembar persetujuan dari pembimbing dan pernyataan bahwa karya tersebut bukanlah plagiat atau tiruan. Nama jurnal yang akan memuat artikel tersebut harus ditulis pada catatan kaki atau footer pada setiap halaman sebagai berikut: nama, jurnal, volume, dan nomor. Jenis artikel ilmiah ada dua, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian, ulasan atau teori. Kemudian kerangka artikel hasil penelitian yaitu yang pertama judul, kemudian nama penulis, kemudian abstrak dan kata-kata kunci, kemudian pendahuluan, metode, hasil, bahasan, kesimpulan dan saran, daftar rujukan, kemudian lampiran jika ada. Kemudian artikel non-penelitian meliputi judul, nama penulis, abstrak dan kata-kata kunci, pendahuluan, bagian inti diberi judul sesuai dengan substansi, penutup, daftar rujukan, kemudian lampiran-lampiran jika ada. Kemudian judul, yaitu syarat dari judul yaitu informatif, lengkap, 5-15 kata, kemudian memuat variabel yang terlibat. Nama penulis. Nama penulis tidak disertai gelar akademik. Nama lembaga ditulis di catatan kaki pada halaman pertama.
kemudian disertai alamat untuk korespondensi. Jika ditulis lebih dari 2 peneliti, nama peneliti utama yang ditulis, yang lain ditulis di catatan kaki. Kemudian abstrak merupakan ringkasan lengkap yang menjelaskan keseluruhan isi artikel ilmiah. Umumnya disajikan dalam satu paragraf dan disarankan tidak lebih dari 150 kata. Ditempatkan pada bagian awal artikel ilmiah. Penulisan abstrak yang baik perlu dipertimbangkan mengingat bagian ini merupakan bagian artikel yang dibaca setelah judul. Kemudian harus mengandung 4 unsur. Yang pertama argumentasi, kemudian pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau metode, kemudian hasil yang dicapai dalam penelitian, serta kesimpulan yang diperoleh. Kata kunci. Kata kunci yaitu kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Pilihlah kata kunci yang paling baik yang dapat mewakili topik yang dibahas dalam artikel tersebut. Kata kunci walaupun sangat sederhana, penting dalam pengindeksan artikel, serta dapat membantu keteraksesan suatu tulisan ke pembaca melalui pemindaian komputer di internet. Kemudian, jumlah kata kunci bervariasi dari 3 sampai 6 kata dan cara pengurutannya dari yang spesifik ke yang umum dan ditulis dalam satu baris. Kata kunci ditempatkan sesudah abstrak. Pendahuluan artikel hasil penelitian. Masalah. Masalah meliputi latar belakang atau rasional tulisan, kemudian landasan teori, kajian pustaka, wawasan rencana pemecahan masalah, dan rumusan tujuan penulisan. Metode. Metodenya meliputi desain penelitian, populasi dan sampel atau sumber data, cara pengumpulan data, dan cara analisis data. Pendahuluan artikel non-penelitian. Berisi uraian yang mengantarkan pembaca pada topik utama yang dibahas. Menguraikan hal-hal yang menarik sehingga pembaca tergiring untuk mendalami bagian selanjutnya. Hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat 1 atau 2 kata tentang hal-hal pokok yang akan dibahas. Tidak diberi subjudul. Hasil dalam artikel hasil penelitian. Menyajikan hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dengan dilengkapi komentar atau pembahasan. Keterangan tabel atau grafik diletakkan di bawah, sedangkan judul tabel diletakkan di atas. Bila hasilnya cukup panjang, dapat dipilah atau dipilih menjadi subbagian sesuai dengan masalah penelitian. Pembahasan artikel hasil penelitian, yaitu menjawab masalah penelitian atau menjelaskan pencapaian tujuan penulisan. Kemudian menjelaskan dan memaknai hasil-hasil penelitian, mengonfirmasi hasil-hasil penelitian dengan teori dan pengetahuan yang sudah ada, menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Pembahasan artikel non-penelitian. Yang pertama yaitu judul, subjudul, dan bagian inti tergantung pada topik yang dibahas. Perhatikan pengorganisasian intinya. Kesimpulan dan implikasi saran. Memuat implikasi temuan penelitian atau saran-saran yang mengacu pada tindakan praktis atau pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan. Berbentuk naratif, bukan numerikal. Jawaban atas masalah. Daftar rujukan. Mengikuti sesuai dengan sumber yang dirujuk dalam tulisan. Penyajiannya disesuaikan dengan kaidah yang digunakan secara resmi. Kemudian disusun secara alfabet atau berurutan menurut huruf awalnya. Hal yang penting dalam isi artikel yaitu orisinalitas, yang kedua aktualitas, relevansi, sistematik, dan taat asas. Itulah materi kami tentang artikel ilmiah. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rifki yang telah menyampaikan materi presentasi hari ini, dan hanya itulah hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh komentar di kolom diskusi.
Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon diberi izin dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.